Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota yang pertama adalah Erlangga Dwi Jiwantoro dengan NPM 20170051020. Yang kedua ada Nurmita Utami dengan NPM 20170511058. Yang ketiga ada saya sendiri yaitu Nasyonatan Wirawan dengan NPM 20170511051. Kemudian ada Wina Fadilah dengan NPM 20170511056. Dan yang terakhir ada Asyifa Naziwa Ganandi dengan NPM 20170511046. Kemudian untuk presentasi kali ini kami akan membahas mengenai proyek kami, yaitu revitalisasi booking lapangan dengan pendekatan teknopreneur dalam bisnis reservasi di lapangan XYZ. Lanjut. Kemudian untuk latar belakang dari proyek kami itu adalah layanan reservasi lapangan olahraga sedang berkembang pesat dengan banyak tempat reservasi lapangan olahraga muncul di berbagai daerah. Saat ini, sebagian besar tempat masih menggunakan sistem manual di mana pelanggan harus datang untuk memesan lapangan dan data pelanggan dicatat secara manual. Pembayaran juga masih mengandalkan kertas yang dapat mengakibatkan hilangnya data. Ini menyulitkan pembuatan laporan pembayaran dan pengelolaan data karena harus menangani banyak kertas dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Lanjut. Kemudian untuk batasan masalah sendiri, di sini kami memiliki 2 batasan masalah, yaitu yang pertama adalah sistem informasi ini berbasis website. Kemudian yang kedua, sistem informasi ini berfokus pada reservasi jadwal pemakaian lapangan olahraga serta transaksi pembayaran pelanggan. Adapun tujuan dari penelitian proyek ini yaitu yang pertama adalah terbangunnya sebuah sistem yang dapat mempermudah proses reservasi jadwal pemakaian lapangan olahraga di seluruh lapangan olahraga daerah Lampung. Kemudian terbangunnya sebuah sistem yang dapat menampilkan tagihan pembayaran pemesanan secara otomatis. Kemudian untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Wina Fadilah. Baik, terima kasih Nazwa Natania atas kesempatannya. Baik, selanjutnya itu untuk manfaat dari aplikasi booking lapangan ini sendiri ada 2, bagi pelanggan dan bagi pemilik. Bagi pelanggan sendiri, yang pertama itu memudahkan pelanggan dalam melakukan reservasi pemakaian lapangan olahraga tanpa harus datang ke tempat lapangan tersebut. Terus, yang kedua itu memudahkan pelanggan dalam mengetahui kapan saja jadwal yang tersedia untuk memakai lapangan tanpa harus datang secara langsung. Terus yang ketiga, memudahkan pelanggan dalam mengetahui estimasi pengeluaran yang harus dilakukan untuk membayar sewa lapangan. Selanjutnya bagi pemilik sendiri itu ada 3 manfaat. Yang pertama memudahkan pemilik lapangan dalam mengelola jadwal lapangan yang sudah di-booking. Terus yang kedua menghindari kesalahan pemilik dalam mencatat jadwal penyewaan pelanggan. Yang ketiga memudahkan pemilik dalam mengelola administrasi keuangan lapangan mereka. Terus selanjutnya ada waktu pelaksanaannya. Ada 7 waktu pelaksanaan kegiatan. Yang pertama pengumpulan data, yang kedua analisis sistem, yang ketiga perancangan sistem, dan yang keempat pembuatan front end, kelima implementasi, dan keenam dokumentasi. Terus untuk pengumpulan data sendiri itu dilakukan pada bulan Agustus dengan penanggung jawab Nazwa Natania. Dan untuk analisis sistem itu dilakukan September dengan penanggung jawabnya Asyifa Naziwa. Lalu perancangan sistem itu dilakukan dari bulan September hingga bulan November awal. Itu penanggung jawabnya Erlangga Dwi Jiwantoro. Dan untuk pembuatan front end itu dilakukan pada Oktober sampai dengan November dengan penanggung jawabnya Nurmita Utami. Dan pembuatan front end dan implementasi itu dilakukan dari bulan November sampai dengan bulan Desember dengan penanggung jawab saya sendiri Wina Fadilah. Lalu dokumentasi itu dilakukan dari bulan Agustus hingga bulan Desember yang dilakukan dengan penanggung jawab kami semua bersama. Selanjutnya untuk tahapan penelitian itu ada requirement, ada design, implementation, verification, dan maintenance. Nah, untuk tools yang digunakan itu untuk perangkat kerasnya manufacturer-nya Acer, terus prosesornya AMD Ryzen 5, RAM-nya 16GB, terus sistem type-nya 64 bit dan operating system. Terus selanjutnya untuk perangkat lunaknya itu digunakan Windows 11, terus VS Code dan Google Chrome lalu XM.
Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Asifa Naziwa. Pada Asifa dipersilakan. Baik, pada tahapan rekrutmen yaitu tahapan yang dikerjakan dengan menganalisis dan mencari pengumpulan data dan jurnal, sumber serta referensi, rancang bangun sistem yang dapat menunjang jalannya proses penelitian. Pencarian sumber dilakukan dengan semaksimal mungkin untuk meningkatkan referensi sumber yang akan digunakan untuk proses penelitian. Sumber referensi berasal dari artikel internet terakreditasi, buku, dan jurnal ilmiah serta mengumpulkan semua persyaratan proyek dari berbagai pemangku kepentingan seperti klien, pengguna akhir, dan manajemen. Ini adalah langkah kunci untuk memahami apa yang perlu dikembangkan. Selanjutnya, yaitu ada tahapan desain yang dimana setelah persyaratan dipahami, tim perancang mulai merancang arsitektur sistem dan desain detailnya. Ini mencakup untuk arsitektur perangkat lunak, struktur database, atau interface pengguna, dan sebagainya. Tahapan desain ini melibatkan perancangan sistem perangkat lunak yang akan dibangun. Ini termasuk desain arsitektur, desain database, desain interface pengguna atau UI UX, dan pemilihan teknologi yang akan digunakan. Lalu untuk tahapan selanjutnya ada tahapan implementasi. Tahapan implementasi sering disebut juga sebagai tahap coding atau programming, melibatkan pengembangan sebenarnya dari perangkat lunak berdasarkan desain yang telah dibuat sebelumnya. Kode program ditulis, modul-modul dikembangkan, dan sistem secara keseluruhan mulai dibangun. Tahap ini sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak atau SDLC, di mana tim pengembangan benar-benar mulai menulis kode perangkat lunak berdasarkan desain dan spesifikasi yang telah dirancang sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Erlangga Dwi Jiwantoro. Dipersilakan. Baik, izin melanjutkan. Pada tahap ini adalah verifikasi. Setelah implementasi, tim pengujian akan menguji perangkat lunak untuk memastikan bahwa itu semua memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya. Ini melibatkan pengujian fungsional, pengujian integrasi, dan pengujian kinerja. Pada tahap ini, perangkat lunak yang telah dikembangkan diuji secara menyeluruh untuk memastikan bahwa itu berfungsi dengan baik, memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, dan bebas dari kesalahan atau bug yang dapat mempengaruhi kinerja atau keamanan. Hasil dari tahap testing sangat penting untuk memastikan bahwa kualitas dan keandalan dari perangkat lunak tersebut sebelum peluncuran. Selanjutnya tahap maintenance. Setelah perangkat lunak beroperasi di lingkungan produksi, tim memelihara atau tim maintenance akan bertanggung jawab untuk memantau kinerjanya, mengatasi masalah yang muncul, dan juga merilis pembaruan jika diperlukan. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurmita Utami. Kepadanya dipersilakan. Baik, untuk demonstrasi sistemnya, untuk tampilan awalnya adalah seperti ini. Kemudian daftar jika kalian belum memiliki akun, kemudian masuk jika kalian sudah memiliki akun. Di sini saya akan memulai dengan melakukan daftar. Kemudian di daftar ini kita disuruh masukin email, username, password, dan konfirmasi password. Jika sudah selesai mengisi, dan klik daftar. Passwordnya nggak bisa pakai nama sendiri. Dipakai
Setelah masuk itu akan diarahkan ke sini. Lalu untuk mencari lapangan itu bisa klik cari lapangan. Kemudian di sini kalian dapat memilih lapangan yang diinginkan. Di sini ada pilihan futsal, badminton, dan basket. Lalu sesuaikan tanggal yang kalian inginkan. Kemudian klik cari lapangan. Di sini ada beberapa lapangan yang akan ditampilkan, kemudian pilih lapangan yang diinginkan. Dan nanti akan muncul deskripsi, fasilitas, serta informasi lainnya mengenai lapangan. Jika memang sudah sesuai pesan lapangan, kemudian akan muncul jam yang ada pada hari itu. Di sini saya memilih jam 8 sampai jam 9 dengan harga 70.000. Kemudian submit. Kemudian di sini kalian disuruh untuk memeriksa pesanan. Jika pesanannya sudah sesuai, konfirmasi pemesanan. Lalu di sini diminta untuk pembayaran. Kalian dapat melakukan pembayaran melalui kris atau virtual bank. Jika sudah dibayar, klik sudah dibayar. Sebelumnya masukkan nama lengkap, nomor HP, alamat, dan keterangan. Setelah disubmit, maka akan muncul riwayat transaksi penyewaan. Di sini ada keterangan nama lapangan, jenis lapangan, tanggal penyewaan, jam penyewaan, total harga, status pembayaran, serta status bermain. Untuk itu, sekian dari kami. Saya kembalikan ke Nashiba. Oke, baik. Terima kasih kepada rekan-rekan saya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.